Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 5, Persaingan Hebat Sekolah Klan. Setelah jatuh dengan teman sekolahnya, darah Luoshu memompa. Sambil makan daging, ia minum beberapa gelas anggur dan mulai mengoceh omong kosong. Suatu saat dia berkata bahwa dia bertekad untuk menurunkan berat badan, dan kemudian berikutnya dia mulai berbicara tentang putri kecil ras iblis. Aku berteman dengannya, sungguh, kalian tidak percaya padaku, tapi kau tahu, alasan sebenarnya aku tidak menurunkan berat badan adalah karena akut begitu aku kehilangannya, dia tidak akan mengenaliku. Guh Luoshu terus berjalan sampai dia benar-benar mabuk dan pingsan. Bahkan sampai akhir dia tidak menyadari bahwa Yao Chen bahkan tidak minum satu gelas anggur pun. Yao Chen hanya tersenyum. Ketika Luo yang gendut mabuk, dia akan mulai mengoceh, dan ketika dia melakukannya Yao Chen hanya akan tetap diam. Si gemuk juga punya masalah sendiri, itu sifatnya untuk menjadi malas. Bukannya dia tidak ingin berubah, hanya saja beberapa sifat hanyalah bagian dari sifatmu dan tidak bisa dilupakan. Jika Anda ingin menjelaskannya dengan kasar, Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengajari anjing untuk tidak menggonggong. Jika Anda ingin mengatakannya dengan baik, artinya kebiasaan lama sulit diubah. Memindahkan Luoshu yang pingsan, Yao Chen pergi ke ruang alkimia keluarganya di halaman belakang. Pada saat ini, ibunya Yao Qing sudah menunggunya di sana. Dia tampak linglung saat dia melihat ke ruang alkimia. Mengumpulkan rambutnya, dia menjepitnya menjadi jepit rambut celadon. Bu, Luoshu mabuk dan pingsan. Haha, Yao Qing mengangguk. Jejak kelembutan melintas di matanya, tetapi dengan cepat berubah tanpa kompromi. Mari kita mulai ya, Bu. Yao Chen mengangguk, menutup pintu dan berbicara dalam-dalam. Dia berjalan mendekat. Yao Qing berdiri di samping bahan obat. Seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali. Dia menggunakan doukinya untuk menekan sedikit terhadap suatu mekanisme tertentu. Tanah ruang alkimi tiba-tiba terbelah, mengungkapkan sebuah lubang besar. Ini adalah ruang pelatihan pengasingan keluarga. Dengan Yao Qing di depan dan Yao Chen mengikuti di belakangnya, ibu dan putranya berjalan melewati celah, berjalan menuruni tangga, dan tiba di ruang pelatihan. Ruangan itu sudah diatur dengan kuali obat yang indah di satu sisi, dan di sisi lain adalah rak penyimpanan yang penuh dengan bahan obat, meskipun rak penyimpanan di lantai atas pada dasarnya kosong. Di dinding timur ruang alkimia, ada sebuah pintu kecil, dan melewatinya adalah ruang pelatihan terisolasi yang agak kecil. Di dalamnya ada meja, tempat tidur, dan bangku batu. Di satu sisi, ada juga makanan yang bisa disimpan untuk waktu yang lama. Dan kemudian sisi lain memiliki sumur yang mengambil mata air dari tanah. Di tengah ruangan ini, adalah baskom besi diisi dengan air. Baskom dipanaskan oleh energi panas bumi, yang tak henti-hentinya mendidihkan air dan menciptakan jejak uap violet yang meluap keluar sebelum sekali lagi jatuh dan kembali ke bumi. Yao Chen menelan seteguk ludah saat tubuhnya tanpa sadar menggigil beberapa kali. Baskom besi ini diisi dengan air yang disebut xiandu. Setelah memanaskannya selama 7 hari, jika Anda menambahkan beberapa bubuk obat khusus maka itu akan membuat sumsum pembersih tulang mandi ramuan obat. Merendamnya akan memberi banyak manfaat bagi tubuh Anda, douki, dan persepsi spiritual. Namun, berendam di dalamnya juga akan menyebabkan rasa tusukan dan gatal yang sangat sulit untuk bertahan. Selain itu, Anda tidak akan bisa menggaruk gatal itu. Semakin Anda menggaruk semakin gatal, dan jika Anda menggaruk suatu tempat, maka lepuh akan terbentuk di bawah kulit Anda dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ibunya menuangkan 2 jenis bubuk obat ke dalam air yang dengan cepat menyebabkan permukaan air menggerutu ketika air mulai menggelembung dan mendidih, mengeluarkan uap ungu. Ini adalah hasil dari pencampuran duksian dengan beberapa bubuk obat khusus. Masuk, kali ini Anda harus bertahan selama 4 jam. Iya nih, Yao Chen mengangguk dengan paksa. Terakhir kali telah bertahan selama 3 jam dan hampir tidak bisa menolak menggunakan tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Namun manfaat rendamnya sangat besar. Meskipun 2 tahun ini kekuatannya telah disegel pada batas bintang 9 douzhe, tubuh fisiknya telah benar-benar mencapai titik di mana ia sudah mampu menahan douki bahkan dadashi, yang sebagian besar merupakan hasil dari mandi obat terus-menerus abadi. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Menggigit bibirnya, dia melompat ke baskom. Dia segera merasakan pori-pori yang tak terhitung jumlahnya membuka di dalam air panas, dan energi obat mulai tak henti-hentinya memasuki tubuhnya melalui mereka.
Pertama, memasuki kapiler di dekat kulitnya, lalu pembuluh darah dan arteri. Melalui pembuluh darah dan pembuluh darah itu masuk ke berbagai organnya, meresap ke dalam tubuhnya, dan akhirnya memasuki sumsum tulangnya. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman, namun perasaan nyaman semacam ini bahkan nyaris tidak muncul selama beberapa nafas sebelum gelombang panas menyembur keluar dari dasar baskom, dan perasaan gatal samar muncul di pinggangnya. Perasaan gatal yang samar-samar ini mulai menyebar, menutupi seluruh tubuhnya, dan semakin lama semakin gatal. Namun ekspresi Yao Chen tidak mengubah semuanya. Tingkat rasa gatal ini adalah sesuatu yang sudah lama ia terbiasa. Hal yang sebenarnya harus ditakuti adalah apa yang akan terjadi kemudian. Setelah waktu yang singkat, sumsum tulangnya melambai gelombang Douqi, yang berarti kekuatan obat telah lengkap menembus seluruh tubuhnya, dan Douqi. Hanya dalam sepersekian detik dia tiba-tiba merasakan 4 anggota tubuhnya, dan semua tulangnya secara bersamaan melepaskan rasa gatal yang aneh. Suatu rasa gatal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa gatal yang praktis sangat menyakitkan hingga membuatmu tidak ingin hidup. Seolah-olah semut dan serangga jahat yang tak terbatas menginjak-injak dan menjilat setiap pinci kulitmu, kejahatan yang menembus jauh ke dalam tubuhnya. Panca indera Yao Chen semua terdistorsi. Dia menolak dengan sangat sulit untuk menjerit. Gatal itu tidak seperti rasa sakit, menjerit tidak akan membantu. Dan faktanya justru sebaliknya, karena menjeritakan membuatnya lebih gatal. Malam itu dari 2 tahun yang lalu, sebagai hasil dari kesedihan dan kesedihannya, kehausan yang kuat akan kekuatan menyebabkan semacam energi iblis untuk keluar di tubuh Yao Chen, menyebabkan dia melompat dari Douzhe bintang 6 menjadi Dou bintang 9 Douzhe. Terobosan itu bahkan menyebabkan setengah dari potensi masa depannya habis terbakar. Jika ibunya tidak segera menyegel Douqinya dan malah membiarkannya naik ke kelas Douzhi yang lebih tinggi, dia akan terjebak di kelas Douzhi selama sisa hidupnya. Kenaikan paksa potensi seseorang berarti bahwa harga harus dibayar. Mandi obat, selain melatih tubuhnya, lebih penting mengisi potensi yang terbakar dari 2 tahun lalu. Malam berlalu tanpa kata-kata. Pagi kedua, Yao Chen membangunkan Luozu yang licik. 4 jam yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penderitaan pemandian obat telah melampaui harapannya pada berapa banyak energi mental dan fisik yang diperlukan. Bangun, hari ini adalah hari sekolah klan memilih orang-orang terbaik untuk kompetisi kedokteran. Di muka itu, kompetisi kedokteran adalah sesuatu yang dapat dihadiri oleh anggota klannya di bawah usia 24 tahun. Tetapi kenyataannya adalah untuk menghindari pencampuran orang jahat dengan yang baik dan untuk menyelamatkan kesulitan penatua. Sebelum kompetisi kedokteran akan ada beberapa pilihan untuk menemukan murid terbaik untuk berdiri di atas panggung selama kompetisi kedokteran. Jika Yao Chen ingin menonjol dalam kompetisi kedokteran, ia tidak hanya perlu membuat persiapan untuk acara utama, tetapi ia juga melompati beberapa penghalang. Obstruksi pertama adalah pemilihan sekolah klan. Tentu saja, murid garis keturunan utama memiliki hak istimewa. Karena banyak orang memperhatikan mereka, tingkat kekuatan mereka umumnya sangat terkenal, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Namun murid cabang tidak sama, bukan saja jumlahnya sangat banyak, tetapi yang lemah bercampur dengan yang kuat. Ketika tiba saatnya untuk kompetisi kedokteran, sekolah klan akan terlebih dahulu menguji semua murid cabang untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran. Yao Chen dan Luozu bergegas ke halaman pelatihan sekolah klan. Itu sudah dipenuhi dengan murid-murid sekolah, dan tidak hanya itu hanya nilai mereka, tetapi orang-orang di atas dan di bawah kelas mereka juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran seleksi ini. Posisi Yao Chen di sekolah klan di kelasnya selalu di belakang, karena itu adalah jenis hal yang dia tidak memperhatikan. Luozu sangat gugup. Tapi tentu saja, dia tidak gugup untuk dirinya sendiri. Meskipun menghadiri kompetisi kedokteran adalah suatu kehormatan, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi. Sebagai murid klannya, ia tahu 1 atau 2 hal tentang alkimia dan mampu memperbaiki pil seperti pil pembekuan darah atau pil pemulihan energi. Tetapi fokus utamanya adalah semua dihabiskan untuk pelatihan Douqi. Pemikirannya sangat sederhana begitu dia berlatih ke kelas Douzhi dan menjadi penjaga klan di antara pelindung klan. Dia bisa tetap berpegang pada akak lelakinya Luoshan dan secara acak makan dan minum.
Itu sudah cukup baginya. Dan jika dia bosan dia bisa pergi mencari Yao Chen untuk beberapa pilobat dan menukarnya di luar klan untuk hal-hal keren. Popularitas pilobat dari klan Yao adalah sesuatu yang semua orang tahu. Saat ini dia sangat khawatir untuk Yao Chen. Pilihan sekolah klan sangat ketat meskipun dia tahu Yao Chen telah membuat banyak persiapan. Kekuatannya masih di tingkat Douze bintang 9. Di antara murid-murid sekolah klan yang terkenal adalah 1 atau 2 bintang Douzi dan Douze. Perbedaan antara keduanya tidak ada bandingannya. Satu berada di langit sementara satu lainnya masih tertahan di tanah. Bagi seorang alkemis, persepsi spiritual diakui sebagai bagian penting darinya, tetapi kekuatan Doukianda juga merupakan faktor yang sangat signifikan. Itu adalah kekuatan basis budidaya yang menentukan kualitas nyala api, kekuatan nyala api, dan bahkan berdampak pada kecepatan dan tingkat keberhasilan penyulingan. Akibatnya, banyak pilobat tingkat tinggi membutuhkan jenis sapi Douki yang telah mencapai tingkat tertentu atau tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Di dalam klan Yao, 99% praktisi memiliki jenis sapi Douki. 2 tahun lalu, Yao Chen tidak mengindahkan saran ayahnya untuk memilih salah satu teknik budidaya terbaik dan sebaliknya ia memilih teknik api aglomerasi 3 bunga. Ini adalah salah satu dari 3 teknik budidaya utama klan Yao, dan itu adalah yang terburuk dari mereka. Dalam sekolah klan, tidak ada yang akan memilih teknik kultivasi ini untuk berlatih. Sebagian besar murid akan memilih teknik api koagulasi atau teknik asal pembakaran, teknik pembakaran origin yang paling banyak digunakan. Orang-orang terkuat di sekolah klan, Yao Tong, Liang Xin, dan Zhuo Hongle, semuanya berlatih teknik asal yang berkobar atau teknik api koagulasi. Apakah itu teknik api koagulasi atau teknik asal yang menyala? Mereka berdua adalah teknik api alkimia yang mudah dipraktikkan ke tingkat yang mendominasi. Namun teknik api aglomerasi 3 bunga, teknik berbeda dalam setiap langkah sementara pelatihan itu sangat sulit. Ke titik di mana setiap murid klan yang mencoba mempraktikkan teknik ini akhirnya terjebak dalam kemacetan yang membuatnya sulit untuk maju bahkan 1 inci lebih. Pernah ada seorang penatua yang mengusulkan untuk menghapus teknik api aglomerasi 3 bunga dari 3 teknik budidaya publik utama, tetapi ia akhirnya membatalkannya. Pada awalnya ketika dia terus bertanya-tanya, dia menemukan bahwa 1000 tahun yang lalu, leluhur kuat yang sangat terkenal yang terdaftar dalam sejarah klan secara eksplisit menunjukkan bahwa teknik ini harus selamanya menjadi teknik budidaya publik untuk klannya. Itu tidak diizinkan untuk berubah. Namun, meskipun teknik ini sulit untuk dilatih, teknik ini juga memiliki poin bagus. Teknik asal pembakaran dan teknik api pendinginan akan mengkonsumsi banyak sumber daya pelatihan setiap hari. Tetapi teknik api aglomerasi 3 bunga tidak memiliki banyak persyaratan. Jika Anda memiliki sumber daya, itu bagus, jika tidak, itu tidak masalah. Selain itu, legenda mengatakan bahwa jika teknik api aglomerasi bunga 3 dilatih untuk pertarungan kemudian kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada teknik asal pembakaran dan teknik api koagulasi. Tentu saja, ini hanya legenda. Tidak ada yang akan benar-benar percaya ada beberapa cerita dongeng ngomong kosong. Dan setelah semua, itu hanya fondasi membangun teknik budidaya kelas Huang. Selama Anda cukup mantap, teknik kultivasi apapun adalah sama. Memilih teknik api aglomerasi 3 bunga hanya setara dengan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun fondasi Anda beberapa kali. Kultivasi pada intinya adalah pertempuran melawan langit, perjuangan melawan bumi, dan pertempuran melawan waktu. Jadi, bahkan jika tahap selanjutnya teknik api aglomerasi 3 bunga bahkan lebih kuat, tidak ada yang akan benar-benar mengambilnya. Poin yang disayangkan adalah bahwa Yao Chen tak berdaya dipaksa memilih teknik api aglomerasi 3 bunga. Teknik asal pembakaran juga salah satu teknik budidaya publik utama klan, namun diperlukan sejumlah besar sumber daya untuk memajukan basis budidaya. Tanpa ayahnya, Yao Chen hanya bisa memilih untuk mengolah teknik api aglomerasi 3 bunga yang lebih lambat. Luos Hu juga sangat jelas bahwa meskipun Yao Chen sangat bekerja keras di pelatihan dan menggunakan semua usahanya, karena menumbuhkan teknik api aglomerasi 3 bunga, kekuatannya dalam mengendalikan nyala api akan lebih lemah dibandingkan dengan bahkan hanya peringkat tinggi pertama. Bertahun-tahun seperti Yao Jie dan Yao Yin, apalagi Yao Tong, Liang Xin, dan Zhuo Hongle yang berasal dari 3 keluarga besar yang berpengaruh.
Si gemuk Luo tidak bisa tidak untuk mengingat peristiwa 2 tahun lalu. Jika saudara Yao Chen tidak mengalami peristiwa yang tak terlukiskan yang menghancurkan tubuhnya sendiri untuk maju dan tiba-tiba membakar setengah dari potensinya, maka Yao Tong, Liang Xin, dan Zhuo Hongle dari 3 keluarga besar semuanya harus berbaris di belakang Yao Chen. Tiba-tiba beberapa suara ajam datang dari samping. Pandangan sekilas mengungkapkan kelompok kemarin yang memfitnah Yao Chen. Oh, jadi kamu akhirnya menunjukkan wajahmu. Saya benar-benar berpikir Anda tidak akan berani menjadi si tak berguna. Hah? Sepertinya benar-benar tak berguna. Kedua kata ini tepat seperti apa dirinya. Lumayan. Kemarin saya memukulnya, namun tanpa diduga dia bahkan tidak membalas. Dan itu bahkan terjadi di depan rumahnya. Kemudian, bahkan ibunya yang menyelamatkannya. Hahaha. Wajah Luos Hu berubah hijau. Dia tidak bisa menahan diri tetapi segera bergegas ke sana. Namun Yao Chen tetap tersenyum sedikit. Sambil menahan lengan Luos Hu, dia berkata, tidak perlu menurunkan diri ke level belatung. Menghadapi serangga, nanti akan baik-baik saja tinggal kita menginjaknya. Jepret selesai. Gak pantas level serangga haha. Mantap betul katamu. Belatung ya, Luos Hu akhirnya menjadi tenang pada saat ini. Mengubah ekspresi marahnya menjadi tidak anget lagi. Dia berbalik, berencana untuk tidak lagi memperhatikan kelompok kampas ini. Saat ini adalah waktu pemilihan sekolah klan. Itu juga waktu untuk kompetisi hebat yang akan terjadi di sekolah setiap 3 bulan. Bertengkar dengan teman sekolah sebelum kompetisi hebat, atau bahkan menjadi yang pertama kali memulai pertengkaran, akan membuatmu ditahan. Dan karena kompetisi hebat dikombinasikan dengan pemilihan kali ini, tentu saja konfrontasi mereka akan gagal dan tidak mungkin terjadi. Luos Hu bertahan, bahkan jika dia tidak harus menanggung untuk dirinya sendiri, ketika dia memikirkannya, dia masih harus mempertimbangkan Yao Chen. Meskipun dia tidak berpikir Yao Chen punya trik tersisa sebagai cadangan, tetapi jika kali ini dia setidaknya bisa mendapatkan hasil yang baik di kompetisi hebat di sekolah klan itu masih akan cukup bagus. Setelah semua, sumber daya sekolah klan didistribusikan berdasarkan peringkat kompetisi hebat. Cih pengecut, tidak ada gunanya untuk hal yang sia-sia. Kata-kata kasar terus datang, tapi Yao Chen hanya menutup telinga. Kali ini ia harus mendapatkan 8 posisi teratas dalam kompetisi besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran. Hanya ada 8 tempat, tetapi dalam peringkat sekolah klan, kekuatan Yao Chen menempatkannya di atas 40 besar. Dalam sekolah klan ini tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menyebabkan dia kehilangan semua jenis peluang. Di sekolah klan, jika Anda ingin meningkatkan maka hanya mengandalkan upaya tidak cukup. Pilobat harus dipasangkan dengannya. Sekolah klan mengatur banyak peluang khusus dan hanya beberapa dari peringkat atas atau beberapa orang dengan latar belakang khusus di klan yang dapat memiliki peluang ini. Dalam sekolah klan, murid tidak akan lebih dari 17 tahun. Kali ini di antara siswa dalam 3 kelas yang diizinkan untuk berpartisipasi, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua berjumlah sekitar 100. Namun, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat ketiga tidak akan lebih dari 10. Memperoleh kualifikasi untuk menghadiri kompetisi kedokteran adalah kesempatan yang sangat penting. Jika Yao Chen ingin mendapatkan tempat maka satu-satunya kesempatan baginya adalah jika ia bisa memperbaiki pilobat tingkat 3 yang akan membutuhkan semua usahanya. Jadi kali ini dia benar-benar harus menguras semua kekuatannya untuk mendapat kesempatan. Sebelumnya hasil terbaik Yao Chen adalah pil tingkat kedua pilap inilah kan dipilih itu gunanya meningkatkan kekuatan teknik budidaya atribu tapi seseorang dalam waktu singkat. Namun pilap inilah kan hanya dianggap sebagai pil tingkat kedua yang lebih rendah. Jika ditempatkan di luar klannya, itu akan menjadi sesuatu yang kebanyakan orang akan memperebutkan. Tetapi dalam sekolah klan itu hanya akan dianggap terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum. Yao Chen tidak memiliki kegugupan seperti Luos Hu. Matanya melihat ke depan, dan dia dengan cepat menemukan banyak tetua sekolah klan berdiri dalam barisan. Para penatua itu khidmat dan jubah mereka benar-benar baru. Jelas mereka melekat sangat penting untuk kompetisi hebat sekolah klan saat ini. Kompetisi kedokteran adalah kehormatan yang sangat tinggi di dalam klannya. Setiap seleksi yang berkaitan dengan itu sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari kompetisi kedokteran.
Di klannya, tidak ada yang akan memperlakukan apapun yang berkaitan dengan kompetisi kedokteran dengan kemalasan. Bahkan para tetua senior, kompetisi hebat sekolah klan akan segera dimulai. Siswa sekolah klan, ambil tempatmu. Semua orang dengan keras menyetujui dan setiap orang pergi ke tempat masing-masing. Kerja sudah menyiapkan bahan obat dan kuali yang disediakan. Sekarang mereka hanya menunggu pengumuman tetua sebelum memulai. Persaingan hebat ini telah dimulai. Setiap murid mengambil tempat sesuai dengan peringkat mereka. Yao Chen juga menemukan tempatnya. Kuali obat tingkat standar serta beberapa bahan obat agak dasar ditempatkan di samping. Untuk kompetisi hebat sekolah klan, tidak diizinkan menggunakan kuali Anda sendiri. Ini juga akan menguji fondasi para murid. Jika Anda bukan jenius sejati, menggunakan kuali obat yang tidak dikenal akan menyebabkan tingkat keberhasilan Anda sementara penyulingan menurun. Bagi mereka yang lebih sulit untuk memurnikan pil pada atau di atas tingkat kedua, para murid biasa secara alami tidak akan dapat dengan mudah mencobanya, sementara orang-orang yang benar-benar kuat secara alami tidak harus mempertimbangkan kuali. Sejauh bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian, marga klan menyiapkan banyak bahan obat yang lebih umum yang cukup untuk memperbaiki sebagian besar pil pada tingkat keempat atau di bawah. Untuk Grand Competition ini, itu lebih formal daripada yang lalu, tetapi protokol yang sama diikuti. Oleh karena itu, Yao Chen sudah lama membiasakan diri dengan situasi semacam ini. Mengambil beberapa napas dalam-dalam dan mengatur napasnya, dia memasuki semacam kondisi di mana dia lupa tentang dirinya sendiri dan situasi. Persepsi spiritualnya menyapu ramuan obat di samping sebelum dengan hati-hati memilih beberapa. Di atas panggung adalah banyak penatua yang melihat ke arah 10 murid di depan. 10 orang ini telah mencapai hasil terbaik dari persaingan hebat terakhir kali dari banyak murid klan. Tidak masalah jika seseorang berbicara tentang kemampuan mereka sebagai alkemis atau kekuatan douki mereka, dalam sekolah klan mereka dapat dianggap di atas level mereka selama sisa hidup mereka. Seringkali mereka akan menerima perhatian khusus dari para penatua dan mereka juga memiliki pengalaman berpartisipasi dalam beberapa misi klan dalam yang menyebabkan setiap orang memiliki beberapa manfaat unik. Dalam kompetisi kedokteran kali ini, siapapun dari 10 orang ini mungkin bisa mendapatkan salah satu dari 8 tempat itu. Haha, 3 nama teratas bahkan tidak perlu dibahas. Pasti akan nyotong. Liang Xin, Zhuo Hongle. Kekuatan mereka telah lama melampaui orang biasa. Bahkan jika mereka harus membandingkan dengan garis keturunan utama, mereka masih bisa bertarung. Memang, tetapi dari murid ke-4 sampai ke-10, meskipun mereka diberi peringkat yang sesuai, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Yang 2 terakhir akan ditendang saat ini masih sulit untuk dikatakan. Banyak penatua mengamati pergerakan 10 orang ini sambil mengomentari pendapat mereka. Duar. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras keluar. Gumpalan asap hitam keluar dari salah satu barisan terakhir. Yok Xiao didiskualifikasi. Setelah para penatua mengkonfirmasi identitasnya, mereka segera memberikan penilaian, menghukum murid yang telah menyebabkan ledakan kuali untuk melepaskan diri dari pengaturan untuk menghindari mempengaruhi penyempurnaan para murid lainnya. Semua orang tahu bahwa tujuan dari kompetisi besar kali ini adalah untuk memilih orang-orang untuk kompetisi kedokteran. Para murid yang berperingkat ke belakang tidak memiliki niat sedikit pun untuk mendapatkan salah satu dari tempat itu. Sebaliknya, mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji atas mereka. Jika mereka berhasil, mereka mungkin menjadi terkenal, dan jika mereka gagal maka tidak ada kerugian. Akibatnya yang gagal pertama datang dari tengah-tengah mereka, dan setelah waktu yang singkat juga. Setelah kegagalan pertama, satu demi satu aliran ramuan gagal yang terus-menerus terjadi. Jika murid-murid berpangkat rendah itu benar-benar dapat berhasil dengan kuali yang tidak dikenal, itu benar-benar akan sangat beruntung bagi mereka. Aliran yang gagal terus-menerus tak terhindarkan mencapai posisi Luoshu. Awalnya keahliannya dalam alkimia hanyalah rata-rata. Dengan kesalahan sedikit saja karena gemetar tangannya, kegagalan dalam mengendalikannya lah api menyebabkan semburan. Asap hitam keluar dari kuali obatnya. Kuali obat segera memadamkan apinya, meskipun dia sedikit lebih baik dan tidak menyebabkan ledakan kuali. Ramuan obat sudah bergabung menjadi kumpulan yang tidak bisa lagi disuling menjadi pil. Perbaikannya kali ini harus dianggap sebagai kegagalan.
Luos Hu tidak peduli. Awalnya fokusnya bukan pada alkimia, dan dalam skenario ini di mana dia bahkan tidak menggunakan kuali obatnya sendiri, dia tidak memiliki banyak kendali. Dia meninggalkan tempat penyulingan, tiba di tempat untuk menunggu. Luos Hu menoleh untuk mencari Yao Chen. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan memperhatikan sesuatu yang terjadi secara khusus. Tetapi, ketika tatapannya sengaja mencoba menemukannya, adegan itu menyebabkan Luos Hu melompat kaget. Ya dewa, apa yang Yao Chen lakukan? Sebuah cincin asap hitam aneh terus-menerus keluar dari kuali obat Yao Chen. Tampaknya dia menekan paksa penyempurnaan yang sudah gagal, memaksakan penyempurnaan pil obat. Tidak mungkin, masa Yao Chen gagal. Luos Hu tidak bisa mempercayainya. Dalam halal kimia, Yao Chen 100 kali lebih baik darinya. Dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi Yao Chen untuk menyebabkan asap hitam semacam ini sambil memurnikan pilnya. Haha, itu adalah sekelompok sampah yang disegel di dalam tungku. Bahkan sudah mulai mengeluarkan asap hitam, namun dia masih tidak membiarkannya. Apakah dia pikir dia masih bisa dengan paksa menyuling pil? Bahkan jika dia membuat pil, itu akan menjadi pil sampah. Dia jelas sampah. Tidakkah kamu pikir dia harus menyadari kenyataan dan menyerah? Hahaha. Pada saat ini, kelompok dari kemarin sekali lagi berkumpul di samping Luos Hu, dengan dingin mengejek dan mencoba untuk membuatnya kesal. Jelaslah bahwa mereka telah gagal dalam pemurnian. Ini sangat wajar mengingat bahwa dengan temperamen mereka hanya bisa terus menduduki peringkat bawah klan sekolah. Murid yang benar-benar berbakat tidak akan punya waktu untuk bertarung dengan kata-kata, karena mereka tidak punya cukup waktu untuk belajar. Luos Hu menekan dengan sangat sulit amarah yang membangun di dalam hatinya. Tidak mengangkat tangannya untuk bertarung. Dia balas menyumpah, "Puah, kamu yang ampas. Jika kamu memiliki keterampilan maka duel lawanlah aku." Brengsek, duel, kamu masih tolol. Haha, teman-teman sampah juga sampah. Saat ini, masih ada orang yang meminta duel. Luos Hu menggertakkan giginya. Melihat ke arah Yao Chen, dia sekali lagi memaksa dirinya untuk mengabaikan belatung ini. Tampilan ini sekali lagi membuatnya terkejut. Bagaimana asap hitam bisa berhenti? Logikanya, jika kegagalan dalam menyuling pasti menyebabkan asap hitam, maka tidak ada cara untuk memulihkannya. Menekannya dengan paksa untuk membentuk pil hanya akan menghasilkan pil sampah yang tidak berguna. Persis hasilnya akan sama dengan batu gosong yang bentuknya sama dengan bentuk pil. Tetapi pada saat ini, kuali obat Yao Chen hanya mengeluarkan seberkas uap putih yang naik. Oh, kenapa bisa ya orang ini? Dia cuma beruntung saja. Lihat dia sampai akhir. Kemungkinan besar pada akhirnya dia benar-benar akan membakar pil sampahnya menjadi abu. Semua orang menonton. Jadi dia mungkin bisa memalsukannya sekarang, tetapi pada akhirnya dia tidak akan bisa menyembunyikan kegagalannya. Haha, setiap kompetisi hebat akan memiliki beberapa idiot seperti ini. Apa yang bisa kamu harapkan? Memangnya pil sampah bisa diperbaiki? Mengapa tidak berhenti berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya? Dia membakar semua potensinya namun dia hanya bintang 9 douze. Aku benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Bisakah sampah ini membuat keajaiban dengan cara ini? Jika dia bahkan tidak bisa memperbaiki beberapa pil gosong. Haha, aku khawatir hasilnya mungkin lebih buruk daripada hanya pil sampah. Kelompok cemoohan yang menusuk telinga orang ini jelas diarahkan ke Yao Chen dan Luo si gemuk. Orang-orang ini tidak memiliki niat untuk bertobat. Di sekolah klan mereka membiarkan setiap hari dengan malas lewat dan memprovokasi teman sekelas mereka. Adalah satu-satunya hiburan yang mereka miliki. Tentu saja itu semua tergantung pada apakah orang itu kesemek yang lembut. Karena mereka semua tahu bahwa 2 tahun yang lalu Yao Chen telah hancur meridiannya. Mereka bisa sepenuhnya tidak terkendali terhadapnya. Adapun Luos Hu, dia juga peringkat di sekitar peringkat 100 yang akan menjadi ampas sekolah klan. Ditambah lagi tubuhnya yang gemuk dari sononya ia sering bertemu ejekan untuk fisiknya dan harus menderita intimidasi orang-orang ini. Waktu perlahan berlalu. Setelah 2 jam, suara yang jernih keluar dari tempat penyulingan. Pil obat pertama akhirnya selesai oleh Yao Tong. Tempat pertama peringkat itu, seorang anak muda yang mengenakan jubah hitam menghadap kuali obatnya dan mengumpulkan pilnya dengan gerakan cepat. Saat doukinya keluar, tungku melepaskan gas putih membentuk awan keberuntungan di atas kualinya. Anak muda itu memiliki mata berbintang dan alis yang tajam.
Dia sangat tampan dan tinggi, dan yang paling langka dari semua itu adalah bahwa bahkan ketika dia menyelesaikan pemurniannya, matanya terus stabil dan tidak memiliki sedikit pun kesombongan. Seperti yang diharapkan, Yao Tong benar-benar adalah murid nomor 1 dari sekolah klan. Pilkinya membentuk kawan yang kental tanpa hamburan. Ini jelas merupakan pil tingkat ketiga di atas rata-rata. Haha, bukan hanya Yao Tong, Liang Xin dan Zhuo Hongle juga akan selesai menyuling pil mereka. Tepat ketika mereka mengatakan ini, dua suara renyah terdengar pada saat yang bersamaan. Di depan, Zhuo Hongle dan Liang Xin menggunakan seni pengumpulan pil mereka. Ini adalah 3 murid teratas sekolah klan. Kecepatan seperti itu layak menjadi 3 teratas. Ditambah 3 kuali obat mereka, semua memancarkan pil ki keberuntungan yang samar. Itu jelas pil tingkat ketiga yang berkualitas tinggi. 3 tempat teratas benar-benar tidak terbantahkan. Tempat nomor 1 Yao Tong adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa digoyahkan. Liang Xin dan Zhuo Hongle biasanya akan menggantikan tempat kedua. Adapun murid tempat keempat dan seterusnya. Perbedaan antara mereka dengan peringkat 3 jauh berbeda. Waktu perlahan berlalu. Beberapa orang berhasil dan beberapa orang gagal. Sekarang tinggal kurang dari 2 jam. Baru sekarang para penatua mulai melihat murid-murid lain yang belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Namun mereka mengerutkan kening. Meskipun tujuan sekolah klan adalah untuk mendidik semua murid klan, mereka hanya mengajarkan dasar-dasar yang paling dasar. Kemudian, murid-murid yang hebat akan magang ke tuan lain. Tetapi sifat manusia menyatakan bahwa orang ingin memiliki hubungan dengan yang kuat tetapi memandang rendah yang lemah. Jika peringkat Anda lebih lemah dari 20 besar dan Anda tidak memiliki latar belakang khusus, maka akan sulit untuk meminta penatua memperhatikan Anda. Meskipun mereka tidak akan membenci Anda, mereka tidak akan memperhatikan Anda terlalu banyak. Sebenarnya mereka tidak seburuk itu. Namun mereka mungkin kehabisan waktu. Penatua Yolan menggelengkan kepalanya. Para murid masih bertahan lumayan, tetapi tidak mungkin bagi mereka memiliki waktu tanpa batas untuk bersaing di kompetisi hebat. Saat ini hanya tinggal 1 jam lagi, dan untuk orang-orang yang masih belum selesai, mereka masih setengah jalan. Beberapa bahkan hanya sepertiga dari jalan selesai. Bahkan jika Anda memberi mereka 2 kali jumlah waktu, mereka masih tidak akan bisa menyelesaikannya. Kecuali jika keterampilan mereka berhasil naik ke level baru saat waktu semakin dekat. Namun hal seperti itu akan menjadi khayalan semata.